Mengenal pahlawan nasional Indonesia Adnan Kapaugani. Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau biasa disingkat dengan AK Gani adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Saripudin I dan Kabinet Amir Saripudin II. AK Gani lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Ia terlahir sebagai putra ranah Minang. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah rakyat yang bernama Abdul Ghani Sultan Mangkunto dan ibunya yang bernama Rabayah. Namun, ibunya meninggal pada tahun 1915 di Sugiwaras. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan Aminatul Habibi yang berasal dari Sungai Taleh, Palembayan. Ibu sambung inilah yang mengasuh AK Gani dan keempat saudara kandungnya. Kemudian, dari ibu sambungnya, AK Gani mempunyai 8 saudara. Gani menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian, ia pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah dan mengambil sekolah kedokteran. Gani meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stopia di Jakarta. Sayangnya, sekolah ini pada tahun 1927 ditutup, sehingga Gani harus melanjutkan sekolah ke AMS hingga lulus pada tahun 1928. Setahun kemudian, Adnan Gani masuk Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta dan lulus pada 1940. Sejak remaja, Gani aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Pada era 1920-an, ia giat di berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Sumatera Bon, Jong Japa. Dari tahun 1923, ia sempat memegang jabatan sebagai sekretaris pada tahun 1927-1929, ditemani oleh Muhammad Yamin. Tahun 1928, ia terlibat dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Pada tahun 1931, ia bergabung dengan Partindo yang telah memisahkan diri dari Partai Nasional Indonesia tak lama setelah penangkapan Soekarno oleh pemerintah kolonial. Tahun 1941, Gani membintangi sebuah film yang berjudul Asmara Murni dan berpasangan dengan Juwariah. Film ini disutradari R.D. Arifin dan diproduksi oleh The Union Film Company. Meskipun sebagian kalangan menganggap keterlibatan Gani dalam film telah menodai gerakan kemerdekaan, namun ia menganggap perlu untuk meningkatkan kualitas film lokal. Meski mendapat kritikan, film satu-satunya ini sukses secara komersial. Setelah pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Gani menolak untuk berkolaborasi. Oleh karena itu, ia ditangkap pada bulan September 1943 hingga bulan Oktober tahun berikutnya. Setelah proklamasi dan selama masa revolusi fisik, Gani memperoleh kekuasaan politik dengan bertugas di kemiliteran. Pada tahun 1945, ia menjadi komisaris PNI dan Residen Sumatera Selatan. Ia juga mengkoordinasikan usaha militer di provinsi itu.
Gani menilai Palembang adalah sebuah lokomotif ekonomi yang layak untuk bangsa yang baru merdeka, dengan alasan bahwa dengan minyak Indonesia bisa mengumpulkan dukungan internasional. Ia merundingkan penjualan aset-aset pihak asing, termasuk perusahaan milik Belanda Shell. Gani juga terlibat dalam penyelundupan senjata dan perlengkapan militer. Beberapa koneksinya di Singapura banyak membantu dalam tugas ini. Sejak 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947, Gani menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada Kabinet Syahrir III. Ketika menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia bersama dengan Sultan Syahrir dan Muhammad Rum menjabat sebagai delegasi Indonesia di sidang pleno ketiga Perjanjian Linggarjati. Ia juga bekerja untuk membangun jaringan nasional perbankan serta beberapa organisasi perdagangan. Setelah jatuhnya Kabinet Syahrir, ia bersama Amir Syarifuddin dan Setiadi Sugondo menerima mandat untuk membentuk formatur kabinet baru. Dalam kabinet tersebut, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kemakmuran. Gani adalah anggota kabinet pertama yang ditangkap pada masa agresi militer Belanda pertama, namun kemudian ia dibebaskan. Dalam kabinet Amir Syarifuddin II, ia juga duduk pada posisi yang sama hingga kejatuhan kabinet ini pada tanggal 29 Januari 1948. Setelah revolusi berakhir pada tahun 1949, Gani menjadi gubernur militer Sumatera Selatan. Pada tahun 1954, ia diangkat menjadi rektor Universitas Sriwijaya di Palembang. Ia tetap aktif dan tinggal di Sumatera Selatan hingga wafat pada tanggal 23 Desember 1968. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Pahlawan Siguntang di Palembang. Gani meninggalkan seorang istri bernama Masturah dan tidak mempunyai anak hingga akhir hayatnya. Untuk mengenang jasa-jasanya, pada tanggal 9 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Akagani. Gelar ini diterimanya bersama dengan Slamet Riyadi, Ida, anak Agung Gede Agung, dan Mustopo berdasarkan keputusan Presiden nomor 66 tahun 2007.